Pertanyaan pertama, saudara saksi ketika di persidangan yang dihadirkan saksi dari petugas BNI, saudara saksi menyampaikan bahwa yang memerintah mentransfer itu adalah Ibu PC. Siap. Betul ya? Jadi saya menanyakan. Saya tanya itu dulu, Siap, betul. betul tidak? Siap. Betul ya? Oke. Biar saudara saksi tahu, di BAP-nya saudara Putri Chandrawati itu menyebutkan tidak pernah memerintahkan. Itu biar sepengetahuan saudara saksi saja. Siap. Ya. Jadi saudara saksi bilang itu perintah Bu PC ya. Itu di hadapan majelis dan tercatat oleh Siap. Panitra. Oke. Saya mau menanyakan juga terkait dengan panggilan HT. Siap. Tanggal 9 November pemeriksaan saksi dari para ajudan menyampaikan bahwa tidak ada panggilan HT. Sedangkan saudara saksi menyampaikan bahwa saudara saksi dipanggil karena panggilan HT. Siap. Saya memang dipanggil melalui HT saya. Karena saksi dari para ajudan, Romer dan Prayogi menyampaikan bahwa HT itu adalah satu channel. Jadi kalau dipanggil satu orang semuanya ikut mendengar. Siap, betul. Semuanya. Jadi yang benar yang mana saudara saksi? Saya ingat pada waktu persidangannya Romer, dia menyampaikan juga kalau dia tidak selalu menempelkan earphone-nya di telinga. Ini ada di dalam persidangan saudara Siap. saksi. Itu bukan yang bukan yang Romer memanggil saudara yang saudara rubah di persidangan. Betul, Pak. Jadi waktu menunggu di depan itu saya ingat juga saudara Romer menyampaikan bahwa dia tidak selalu menempelkan earphone-nya. Kami mencatat, kami ikut Siap. persidangan kok. Siap. Itu ditanyakan oleh Saudara dari penasihat jaksa hukum, penuntut umum. Oke. Saudara saksi sudah disumpah, sudah biarin saja. Biarin saja, terserah dia lah majelis. Dia mau bantah. Kemudian, di dalam BAP saudara, saudara menyampaikan bahwa saudara tidak melihat penembakan karena ada panggilan HT dari saudara Romer. Betul? Tidak melihat penembakan yang mana ya, Pak? Tidak melihat Ferdi Sambo menembak karena ada panggilan HT dari Romer. Siap. Saya mendengar suara Romer, Pak. Ada apa, Bang? Di Ada BAP apa, Pak? saudara Anda sampaikan bahwa ada panggilan HT. Yang benar yang mana? Benar. Saya mendengarnya dari panggilan HT waktu itu. Tapi saudara Romer sampaikan tidak ada panggilan HT. Yang benar yang mana saudara saksi? Saya tidak tahu apakah Romer yang salah menyampaikan atau enggak, tapi saya yakin saya... Bukan saudara Romer menyampaikan, itu di BAP saudara. Saudara sampaikan tidak melihat penembakan karena ada panggilan HT. Saya Betul. Betul, saya mendengar suara Romer waktu itu pada saat setelah pasca penembakan dari Richard itu. Tetapi Siap. Romer waktu dihadirkan sebagai saksi, Romer sampaikan tidak pernah memanggil HT. Yang benar yang mana? Ya, yang saya dengar, saya dengar suara Romer dari HT. Dari HT. Sedangkan Saya saudara dari Romer HT. sampaikan tidak. Oke, terserah Ya. Anda. Kemudian, saya mau tanyakan, jam berapa saudara saksi bersama kedua terdakwa ini diantarkan ke Propam? Waktu setelah pasca penembakan. Mungkin sekitar habis maghriban, Pak. Jam berapa tepatnya? Kalau jam berapa tepatnya saya lupa. Setengah 8 malam? Sebelumnya, Pak. Sebelumnya? Karena setelah mendengar kesaksian dari supir ambulan bahwa dia datang setengah 8 kurang, saya tidak melihat bahwa ambulan sudah datang. Saya sudah diantarkan. Kemudian kita cross check ya. Kesaksian dari Propam dan juga oleh penyidik Jakarta Selatan langsung dilaksanakan pemeriksaan. Siap. Betul. Saya tidak dilaksanakan pemeriksaan di situ waktu itu. Saudara saksi. Kan sudah saya bantah kemarin Ya, waktu oke. kesaksian itu. Ferdi Sambo nyampe jam berapa? Di Provos. Iya. Saya ingat saya sekitar jam 9-an lah, Pak. Jam 10 malam. Saya tidak ingat pasti sekitar itu, Pak. Ya, ini menjadi aneh. Jadi ketika saudara saksi diperiksa di Propam, saudara saksi sudah sampaikan tembak menembak. Ini yang nggak nyambung. Waktu diperiksa di Propam, kami masih diperiksa awal mula dulu. Karena Setelah itu kami sempat menyampaikan kejadian di Magelang. Sempat menyampaikan kejadian di Magelang. jam 8 sampai jam 10 saudara saksi itu ditanyakan. Itu makanya ada berita acara
informasi, BAI. Setelah dikumpulkan Pak FS, kami melanjutkan pemeriksaan kembali. Tapi dan itu disampaikan- dirubah. Ya, Dari yang ada penceritaan tentang Magelang dihilangkan dan itu berapa lama Anda bicara dengan Verdi Sambo? saya tidak ingat pastinya, Bapak. Bagaimana Anda bisa tidak ingat waktunya terus Anda menghafal tembak-menembak skenarionya? Jadi Pak FS itu di situ cuma menyampaikan bahwa itu ada kejadian tembakan menembak. Saya untuk menolong Richard, waktu itu disampaikan Bapak untuk menolong Richard, membantu Richard. Ini keterangan saudara saksi sangat berbahaya loh. Ini karena ada Siap. terdakwa yang lain yang OJ loh. Siap, Hati-hati loh saudara saksi. siap. Yang saya alami waktu itu seperti itu. Jangan Bapak. saudara saksi memberikan keterangan di sini seolah-olah bahwa terdakwa yang lainnya mengetahui loh. Di ruangan itu tidak ada selain kami yang dikumpulkan, Bapak. Siapa saja? Saya, Om Kuat, Bapak, dan Saudara Richard. Kan saya sudah tanyakan kepada Propam, diperiksa, dipisah. Kemudian saudara saksi sekarang membantah, terserah saudara saksi lah. Siap. Kemudian tadi kita kembali ya ke Magelang ya. Saudara saksi ketika ketemu sama saudara Putri Chandrawati berbicara, kemudian saudara saksi memanggil Joshua ya. Kemudian saudara saksi disuruh keluar kan? Tadi yang menarik pernyataan dari saudara saksi adalah kepo. Siap. Posisi saudara saksi berdiri di mana? Saya ada di depan pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi. Siap. Jaraknya berapa meter? Jaraknya kalau ke pintu itu kurang lebih ya 1-2 meter. Satu berapa? 1 sampai 2 meter lah, Pak. Bicaranya pelan-pelan atau teriak-teriak? Pelan-pelan, Pak. Karena saya nggak terdengar. Bisik-bisik? Pasti pelan-pelan. Bisik-bisik? Saya tidak tahu, Pak. Berarti saudara saksi nggak dengar? Saya nggak dengar. Nggak dengar ya. Siap. Reaksinya waktu itu PC bagaimana? Kok bisa bicara bisik-bisik habis kejadian? Biasanya orang kalau habis kejadian kan keluar sumpah serapa kan? Saya tidak mendengar ada sumpah serapa, Pak. Bukan, biasanya kalau orang lagi marah, Siap. ada kejadian yang aneh-aneh, manusia normal itu pasti marah-marah. Siap. Jadi saudara saksi tidak dengar? Tidak. Bisik-bisiknya nggak dengar? Tidak. Oh, begitu ya. Padahal saudara saksi di depan pintu. Ya, sesekali saya memang geser untuk melihat situasi di dalam. Karena kan pintu itu setengah tertutup, Pak. Setengah tertutup. Yang dalam itu tetap setengah tertutup. Setengah tertutup. Sedangkan yang luar tertutup. Oke. Kita izin majelis, kita ada rekaman kamar depannya yang kita ambil dari salah satu TV swasta, berkenan kita tampilkan. Sudah kita coba. Bisa dimunculkan? Bisa dimunculkan? Ini biar jelas nih situasi depan kamar yang katanya pintu setengah terbuka tetapi tidak bisa mendengar. Iya. Itu yang nomor. Nah, ini. Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah kerap menjadi sorotan dalam kasus pembunuh. Kecuali dipanggil. Ya, atau ada sesuatu yang diperjuangkan untuk dikerjakan. Coba. Ini pintu kaca ya yang disebut-sebut. Oke, dimajukan. Majuin. Majuin. Ini menurut saya tidak sampai 1 meter ini. Oke, majuin. Majuin. Nah, ini kamarnya siapa ini? Ini kamarnya Ibu PC, Pak. Ibu PC. Siap. Kamarnya luasnya berapa, saudara saksi? Besar nggak itu menurut saudara saksi? 3x3 mungkin, Pak. Masa 3x3 itu? Saya tidak hafal itu. Tidak ukurannya. hafal ya? Waktu saudara saksi mengantarkan almarhum itu sampai ke dalam kamar tidak? Sayanya? Iya. Sayanya hanya berdiri di pintu, Pak. Depan pintu. Ini berdiri sih, berhenti out, stop, pause. Berdiri di- depan mana? Yang
ini yang pendek rambutnya. Yang pendek rambutnya berarti di depan kamar persis ya? Iya, waktu kan saya menyampaikan dulu ke ibu, izin Ibu Yosua. Yosua. Di belakang saya. Terus saudara saksi berdiri di depan situ? Setelah masuk, Iya. saya tutup pintu yang ram. Tadi saudara saksi sampaikan kan setengah terbuka. Yang benar yang mana? Pintu dalam setengah terbuka. Pintu ramnya, kan ada dua itu pintu ramnya saya tutup. Pintu ramnya itu full tertutup atau apa? Saya nggak ngerti pintu ram itu apa itu? Maksudnya Itu bolong-bolong? bolong-bolong kayak kasa nyamuk itu loh Pak. Kasa. Berarti kalau suara ngomong orang dengar dong? Harusnya dengar ya. Bisa Oh. dengar. Iya, biar saksi ini jelas ini kalau ngomong. Iya, bisa dengar. Bisa dengar. Kenapa saudara saksi tidak dengar? Ya karena suaranya kecil Pak. Suaranya kecil. Siap. Bagaimana ngomongnya? Tidak terdengar, hanya Tidak terdengar. Iya, maksudnya karena suara kecil pasti kan tidak terdengar gitu loh. Kalau suaranya besar ya pasti terdengar oleh saya gitu loh. Baik. Tadi saudara saksi sampaikan saudara saksi kepo. Kepo saya coba untuk melihat. Masa orang kepo nggak? Orang kepo kan biasanya majuin pala apa-apa. Iya, saya kepo apa yang terjadi di dalam, saya lihat. Apalagi saudara saksi bilang saudara saksi lihat. Saya melihat ibu. Jadi dari posisi depan pintu itu, yang pintu putihnya tertutup tidak tertutup. Tidak full, tertutup. Tidak tertutup full, pintu ram tertutup. Itu bisa saya lihat posisi ibu ke arah saya. Arah. Terus Ya. itu kan kamarnya kecil itu. Siap. Tadi saudara saksi bilang kalau orang ngomong pasti dengar. Tadi itu saudara saksi bilang nggak bisa dengar. Gimana? Yang benar yang mana ini? Kalau ngomongnya kecil-kecil ya saya tidak dengar Pak. Ngomongnya kecil-kecil. Bisik-bisik. Saya tidak tahu bisik-bisik. Yang jelas saya tidak dengar. Tidak dengar. Siap. Oh iya. Agak diragukan. Tadi saudara saksi bilang itu kasa, bolong-bolong bisa dengar, terus pintunya setengah terbuka, terus saudara saksi bilang nggak bisa dengar. Ya, makasih untuk videonya, majelis. Kemudian kita ke Saguling ya. Dalam tadi sudah terbantahkan terkait dengan panggilan HT para ajudan ya, karena kita coba ini tidak sesuai dengan keterangan saksi yang lainnya. Nah, kemudian saudara saksi ke atas, tadi saudara saksi sampaikan bahwa ada percakapan dengan Ferdi Sambo. Coba Siap. ulang apa percakapannya? Saya dipanggil ke atas, saya bertemu Bapak, terus Bapak menanyakan ada kejadian apa di Magelang Ki? Saya jawab saya tidak tahu Pak. Terus beliau diam, tiba-tiba nangis, muka merah. Ada Putri Chandrawati? Tidak ada Pak waktu Karena di dalam BAP saudara Putri Chandrawati sampaikan bahwa dia ke lantai 3. Mau saya bacakan? Mau saya bacakan saudara saksi? Waktu saya ketemu, saya tidak ada. Lantai 3 itu bukan cuma ruang keluarga Pak. Jadi saudara saksi, ini di BAP saudara Putri Chandrawati menyampaikan ketika sampai di Saguling itu ke lantai 3. Tetapi di sini saudara saksi sampaikan saudara saksi tidak melihat Putri Chandrawati. Yang benar yang mana? Pada saat saya dipanggil ke lantai 3 oleh Pak FS, saya tidak melihat posisinya ibu ada di mana. Tidak melihat atau tidak memperhatikan? Tidak melihat. Tidak melihat? Tidak Kenapa melihat. saudara saksi tidak bisa melihat? Bisa jelaskan nggak kamarnya seperti apa? Kalau posisinya kamarnya seperti apa saya tidak tahu. Yang jelas di sana ada pintu. Saudara saksi katanya sudah lama ngikut, terus Siap. saudara saksi bilang tidak tahu. Yang benar yang mana saudara saksi? Saya tidak pernah masuk ke area-area pribadi di ruang lantai 3. Seperti biasa, ajudan dipanggil ke lantai 3 itu biasanya cuma ada di depan lift. Yang sudah saya sampaikan tadi ke majelis, bahwa biasanya kami nunggu di situ, entah nunggu 10 menit, 15 menit, sampai bapak atau ibu yang memanggil keluar, misal habis tanda tangan surat dikasih. Tapi saudara saksi masuk ke dalam, dipanggil sama Ferdi Sambo. Saya masuk ke dalam. Kemudian terusin, bicara apa tadi? Ya, bapak menyampaikan sambil menangis kalau ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Terus apa tadi yang disampaikan apa? Saya mau panggil dia. Kamu backup saya, Terus? amankan saya. Terus? Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Seperti itu.
Sepengetahuan saudara saksi, itu pertanyaan atau perintah? Pertanyaan Pak. Pertanyaan, Siap. bukan perintah. Siap. Jadi ini supaya membuktikan bahwa saudara saksi kenapa menolak, karena itu pertanyaan. Berani nembak nggak? Betul? Kalau dia melawan, kamu berani tembak Itu dia. pertanyaan bukan? Itu kayak tawaran Pak. Tawaran. Siap. Oh, jadi itu tawaran, Siap. bukan perintah. Siap. Yang disampaikan oleh Pak Efes ya seperti itu. Jadi makanya saudara saksi bisa tolak. Siap. Saya menolak karena Tawaran. Karena Ya, tawaran. saya menolak pernyataan tadi yang Bapak FS sampaikan ke saya. Pertanyaan, Siap. tawaran. Siap. Oke. Oke, kita maju ya. Ini di BAP saudara saksi juga, di Duren 3. Saudara saksi menyampaikan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo maju depan tangga, kemudian menggunakan sarung tangan warna hitam, menembakkan senjata apinya mengarah ke dinding tangga dan berbalik badan menembakkan senjata apinya ke dinding belakang meja makan atas. Ini BAP saudara loh. Siap. Kenapa saudara saksi bilang tidak melihat sarung tangan? Jadi sudah saya sampaikan tadi, pada saat saya menyampaikan testimoni saya yang awal, saya tidak pernah menyampaikan bahwa Bapak menggunakan sarung tangan. Berarti yang salah penyidik? Penyidik yang salah? Waktu itu saya disampaikan, ini Bapak pakai sarung tangan. Loh, Anda yang benar loh, saya nanti akan minta hadirkan penyidik siap, loh. Siap, tidak apa-apa. Saya sudah minta bahwa Anda yang benar loh. Siap, saya sudah minta bahwa itu untuk dirubah, apalagi setelah konfrontasi. BAP Anda berubah tanggal 18 Agustus. Siap. BAP konfrontasi ketika saudara saksi dikonfrontasi dan satu ruangan dengan Verdi Sambo. Saya ada di situ. Karena saya melihat di CCTV Bapak tidak menggunakan sarung tangan. Berarti patokannya karena CCTV? Siap. Karena CCTV? Di dalam pun. Bukan karena saudara saksi, pernyataan saudara saksi di BAP. Jadi begini Pak. Tolong saudara saksi berkata jujur. Dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak melihat Bapak Verdi Sambo menggunakan sarung tangan. Dalam BAP saudara saksi sampaikan bahwa saudara saksi melihat sarung tangan. Yang benar yang mana? Tidak melihat Pak. Tapi ini saudara saksi tulis dalam BAP ini. Saya cabut sudah. Saudara penasihat hukum, sudah biarin saja. Nah, ini main-main majelis. Lanjutkan. Kemudian, saudara saksi. Siap. Tadi saudara saksi sampaikan bahwa Verdi Sambo tidak menembak. Menembak ke arah dinding. Menembak Ke arah ke dinding. arah dinding. Siap. Saudara saksi mendengar suara kokang senjata. Suara apa Pak? Kokang senjata. Saya tidak tahu Pak. Saudara saksi anggota Polri, suara kokang senjata itu gede gak? Mohon maaf Pak, saya sampaikan tadi saya ada di area dapur. Ini dia ini. Tadi saudara saksi, saya ini memperhatikan loh saudara saksi. Saudara saksi sampaikan di belakang klien saya. Siap. Kalau dapur itu di sebelah kirinya. Kan sudah saya sampaikan pada Yang saat benar yang Richard mana menembak, ini? pada saat Richard menembak, yang saat itu saya tahu ke depan, saya Coba saudara saksi peragain. Saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini buntul nggak? Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini, coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke, jaraknya segini. Dekat sekali ini. Oke. Udah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? tidak mendengar Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana Pak? Woi tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengeran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke saudara majelis. Kemudian, sepengetahuan saudara saksi, sarung tangan medis itu selalu ada di rumah saguling ya? Untuk Ada. ada. Di rumah saguling ada.
Mereknya apa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Warna hitam? Ada hitam, ada putih juga. Oh, oke. Jadi gunanya sarung tangan medis ini untuk apa kalau di rumah Saguling? Untuk sterilisasi kalau pas swab. Pas swab. Ya. Izin majelis, di barang bukti ada ya, disita kotak sambrok. Sambrok yang disita oleh tim sus. Ya, lanjutkan. Ya, oke ya. Saudara saksi, siapa yang mengambil HP almarhum Joshua? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kita kembali lagi ya ke Magelang. Siap. Tadi kan saudara saksi sampaikan 8, kemudian almarhum itu istirahat jam 1 malam ya. Tidak sampai semalam itu Pak. Tidak sampai semalam itu. Siap. Jam berapa? Seingat saya mungkin sekitar jam-jam 9.10 Pak. Jam 9, jam 10. Kemudian tadi saudara saksi sampaikan bahwa setelah ngobrol dengan almarhum Joshua sudah mulai terlihat tenang kan? Siap. Sudah terlihat tenang. Siap. Kenapa saudara saksi tidak mengembalikan senjata almarhum? Saya sampaikan setelah tadi turun, dia terlihat tenang, nggak apa-apa Bang, gitu kan. Kenapa saudara saksi sudah tahu bahwa almarhum Joshua sudah tenang, kenapa saudara saksi tidak mengembalikan senjata? Saya sampaikan ke dia, senjata diamankan di atas. Perintah siapa amanin senjata? Tidak ada Pak, inisiatif saya sendiri. Perintah Putri Candrawati? Tidak ada Pak, Tidak ada. Terus inisiatif siapa? saya sendiri. Kenapa saudara saksi tidak mengembalikan senjata almarhum kalau sudah tenang? Jadi saya belum melihat antara Komkuat dengan Joshua ngobrol atau bertemu waktu itu. Makanya saya masih simpan dan saya sampaikan juga ke Joshua bahwa senjatanya saya amankan di atas. Tapi kan saudara saksi sampaikan bahwa sudah tenang. Siap. Ada nggak saudara saksi ngobrol di depan rumah dengan almarhum Pada waktu kapan Pak? pada waktu tanggal 7 itu? Sebelum dipanggil atau setelah dipanggil? Sebelum dipanggil? Ada Pak di depan. Berapa menit ngobrol? Mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Apa isi obrolannya? Jangan karang-karang, orang udah meninggal ini ya. Siap. Waktu itu saya tanyakan ke Joshua, saya samperin ke depan rumah itu, di situ ada mobil Xenia putih saya ingat, punya tetangga. Di belakang itu mobil dia berdiri di situ. Terus saya tanyakan, ada apa sih Yos? Gitu. Tapi dia emosi, nggak tahu Bang, kenapa kok tiba-tiba marah sama saya? Loh, iya maksudnya ada masalah apa? Ya nggak tahu saya. Gitu. Udah, kamu dipanggil ibu, dicari ibu, ayo. Kamu ngobrol sama, saudara saksi ngobrol sama Putri Candrawati berapa menit sebelum manggil Joshua? Di situ cuma nggak ada ngobrol Pak, jadi saya cuma sampaikan ada apa Bu? Tadi saudara saksi sampaikan ngobrol 10 menit, sekarang saudara saksi sampaikan tidak ngobrol, yang benar yang mana ini? Ngobrol 10 menit itu Joshua dengan ibu, kurang dari 10 menit, bukan saya. Saudara saksi ketika di atas, Siap. kemudian saudara saksi ketemu sama Putri Candrawati, Siap. apa obrolannya? Saya hanya menanyakan ada apa Bu? Berarti kan ada obrolan. Iya, tapi terus ibu menjawab dengan Joshua di mana? Joshua di mana? Siap. Tadi gimana tadi percakapannya? Percakapannya tadi di gimana tadi? Ada apa Ibu? Ada apa Ibu? Terus ceritain apa? Ibu cuma jawab, Joshua di mana Dek? Gitu. Bagaimana kata-katanya? Joshua di mana Dek? Yosua di mana, Dek? Mukanya gimana? Mukanya terlihat lelah. Lelah. Iya, pucat. Rambutnya acak-acakan nggak? Waktu itu sudah tidak. Tidak acak-acakan. Oh, gitu. Cuma bilang lelah, Adik Joshua di mana, Dek? Gitu. Siap. Oke, saya maju lagi ya. Siap. Saudara saksi, kalau di rumah Bangga itu ART-nya siapa aja? Setahu saya ada Alfon, Om Somad, Rifan. Rifan. Saudara saksi sering komunikasi sama Rifan? Ngobrol? Jarang Pak, nggak terlalu akrab saya sama Rifan. Tapi saudara saksi tahu? Tahu ada Rifan, tahu.
Waktu awal bulan Juni, saudara saksi pernah ngobrol sama Rifan. Ini saya minta hadir Rifan ini. Awal bulan Juni. Iya, pas datang perempuan. Saya tidak tahu, Pak. Nanti saya akan minta hadirkan Rifan. Rifan cerita kepada saudara saksi. Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada. Saudara saksi menanyakan loh kepada Richard Eliezer. Saya tidak pernah. Dan ditegur oleh saudara Matius. Saya tidak ketemu Matius, Pak, di situ. Itu nanti kita minta Sadam dihadirkan. Siap. Itu ada Sadam loh. Itu yang dijelaskan terkait perempuan, terus ada nama Koelben. Saya tidak ingat, Pak, itu. Yang benar. Ganti Siap. pertanyaan, silakan. Ya, terserahlah. Izin mulia, teruskan sama rekan Silakan. saya. Baik, terima kasih Yang Mulia, terima kasih Jaksa Penuntut Umum dan juga saudara saksi. Dari pagi kita cukup sabar mendengarkan keterangan saudara saksi yang seperti ini. Saya mencoba untuk mengetuk pintu hati nurani saudara saksi. Langsung untuk saja berbicara. ditanyakan. Baik, tadi saudara saksi mengatakan terkait dengan pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa saudara saksi sebagai polisi tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh polisi. Ada tahu orang bawa pisau, ada tahu ada pengancaman untuk pembunuhan, tetapi Anda tidak bertindak seolah-olah polisi. Saya ingin tahu motivasi atau latar belakang pemikiran Anda untuk tidak bertindak sebagai seorang polisi itu apa? Dari yang di mana dulu ini, Pak? Dua-duanya. Pertama ketika Kuat Maruf cerita tentang membawa pisau. Artinya Anda sebagai polisi seharusnya sudah punya naluri untuk mengetahui bahwa ada potensi perbuatan pidana. Ya. Ketika itu pertanyaan saya, apa yang membuat Anda tidak bertindak sebagai seorang polisi, berusaha untuk membuat keadaan aman sehingga tidak terjadi masalah? Waktu itu saya sudah berusaha, Pak. Makanya saya waktu itu mengamankan senpi milik Joshua. Dan untuk pisau Om Kuat, saya tegaskan sekali lagi, saya tidak melihat dia membawa pisau. Setelah itu saya juga tanyakan, pisaunya di mana? Pisau Om di mana? Sudah ditaruh di dapur, seperti itu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada yang janggal, tapi oke, kita catat itu. Dan kemudian saudara saksi, apa yang saudara saksi jelaskan tadi terkait dengan peragaan di depan, Majelis Hakim, ini kami sangat mau memperhatikan sequence ini karena antara keterangan beliau bahwa ada kata jongkok dan kemudian dari klien kami, woi tembak woi, itu dekat sekali. Saudara saksi mengatakan tidak mengingat atau tidak mendengar yang klien kami katakan. Pertanyaan saya, apakah saudara saksi pernah mengalami trauma di kepala sehingga mengalami amnesia selektif? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Artinya saudara saksi dalam arti sehat secara berpikir dan ingatan. Setahu saya sehat, Pak. Kalau setahu Anda sehat, saya ingin menguji. Kira-kira itu berapa jeda waktu, menit atau detik antara jongkok, perkataan jongkok dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh klien kami? Itu paling beberapa detik aja, Pak. Beberapa detik antara jongkok, kemudian tembak. Si Richard menembak. Di sela waktu itu Anda tidak mendengar, woi tembak woi, nggak dengar? Tidak, Pak. Berarti Anda amnesia selektif. Memang saya tidak mendengar, Pak. Saudara penasihat hukum silakan tanggapi nanti di pembelaan. Baik, ini kami melihat mengenai amnesia selektif. Pertanyaan kami yang berikut. Beberapa hari setelah 8 Juli, ketika waktu itu klien kami masih satu skenario dengan Anda, ya, masih satu skenario yang dirancang. Saudara saksi mengatakan kepada klien kami bahwa
kalau tahu begini, waktu itu di mobil dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya tabrakan saja mobil itu. Kemudian klien kami bilang, tapi abang kan di mobil yang sama. Kemudian Anda bilang, saya kan supir, saya yang bawa mobil, dia di sebelah kiri. Bisa dia berbahaya ketika saya, kalau mau ketika itu, saya akan bisa melakukan itu. Coba saudara menjelaskan ulang di muka sidang ini peristiwa itu. Siap, tidak ada saya menyampaikan bahwa saya ingin menabrakkan mobil ke Richard. Komunikasi antara Anda dengan klien kami cukup panjang, sehingga klien kami menjelaskannya panjang mengenai pembicaraan itu. Bagaimana mungkin sekarang Anda bisa dengan gampang bilang tidak ingat? Bukan tidak ingat, Pak. Tidak ada saya pernah mengatakan itu. Baik, another amnesia selektif kalau menurut kami ya. Siap. Ketika Anda melihat keterangan yang diberikan oleh saudara Kuat Maruf, Anda kan polisi ya? Siap. Kemudian di sisi lain ada almarhum Joshua juga polisi. Siap. Sebagai sesama korps, seharusnya Anda lebih mempercayai siapa? Jadi waktu itu yang bukan sesama korps atau siapa. Ya. Jadi waktu itu kan yang saya temui dulu adalah Kuat Ma'ruf. Setelah itu saya temui ibu. Nah setelah itu saya ingat cerita tentang Kuat Ma'ruf bahwa dia sempat memergoki Joshua, terus dia sempat membawa pisau. Saya takut Joshua tidak terima dengan itu, makanya saya pas mencari Joshua kok lihat ada senjata. Di situ saya kepikiran untuk mengambil senjata tersebut. Begitu. Setelah itu pun saya tetap tanyakan ke Om Kuat Ma'ruf, pisaunya di mana? Gitu. Baik, ini sudah banyak ditanyakan. Saudara saksi sebagai polisi tahu ya, salam presisi dari Polri ya. Prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Siap. Kira-kira tindakan saudara saksi dalam kasus terkait Kuat Ma'ruf tadi, dan juga dalam kasus terkait permintaan atau penawaran untuk saudara saksi melakukan penembakan kepada almarhum Joshua, itu mencerminkan prinsip atau slogan berkeadilan atau tidak sebagai anggota Polri? Maksudnya gimana Pak? Tadi? Anda anggota Polri betul? Siap. Tahu tentang slogan presisi? Presisi. Tahu ya? Itu Kapolri sering ngomong. Siap. Dan dalam proses itu ada satu prinsip yang harus dipegang, berkeadilan. Siap. Ketika Anda dihadapkan pada situasi di mana Anda diminta, ditawarkan untuk menembak seseorang, apakah menurut Anda itu sesuai atau tidak dengan slogan presisi itu? Begini Pak, sudah saya jelaskan berulang-ulang bahwa di benak saya itu Joshua itu tidak serta-merta langsung ditembak. Bapak menyampaikan saya mau panggil, bukan mau ditembak. Begitu Pak, tadi sudah saya jelaskan. Silakan ganti pertanyaan lain. Ya, dari saya sementara cukup, terima kasih. Ya, cukup ya penasihat hukum? Lanjutkan Mulia, satu lagi izin. Satu lagi ya. Ya baik, terima kasih Yang Mulia Jaksa Penuntut Umum. Tadi saksi mengatakan bahwasannya pada saat di Magelang saksi dipanggil PC dan saksi turun ke bawah memanggil almarhum Joshua dan saksi bersama Joshua berpapasan dengan Kuat Ma'ruf, gitu kan? Dan tempat ada bahasa ucapan lah kata-kata. Apa kata-kata yang mereka berdua antara Kuat Ma'ruf dan Joshua pada sebelum naik ke atas? Waktu Ya. mau masuk itu. Pada saat saksi diperintah PC untuk panggil Iya. Joshua, kan pada saat naik itu ketemu tuh dengan Kuat Ma'ruf kan? Berpapasan. Berpapasan. Ya. Apa yang dikatakan antara Kuat Ma'ruf dan Joshua? Pada Tidak saat ada. Hah? Tidak ada, seingat saya tidak ada perkataan antara Joshua dengan Kuat ataupun Kuat dengan Joshua waktu itu. Itu pun di situ ada Richard. Enggak, tadi kan saksi di persidangan mengatakan bahwasannya mukanya agak marah gitu kan? Iya, hanya adu tatap muka aja. Untuk tatap mukanya aja. Tatap mata gitu. Tatap mata, enggak ada ucapan apa-apa gitu ya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Siap. Oke. Oke, saksi selama menjadi ADC Perdi Sambo
ada gak aturan SOP yang pernah dibuat bahwa ADC harus melakukan ini driver harus melakukan ini, pernah gak dibuat? Ada aturan SOP-nya, standarnya? Ada, seingat saya pernah buat SOP. Hah? Ada untuk driver itu apa tugasnya, terus ajudan itu apa tugasnya, pernah dibuat. Ada ya? Siap. Pada saat Ferdi Sambo ke Bangka, ada gak aturan untuk ajudan atau ODC ketika Ferdi Sambo datang ke Bangka itu apa? Saya tidak ingat seluruh SOP-nya. SOP-nya. Siap. Karena Ada- saya lebih banyak di Magelang, Pak. Ada gak aturan soal pada saat Ferdi Sambo tiba ke Diban Bangka atau di kantor menurunkan barang-barang, ransel, dan jumlah senjata? Saya tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Tidak ingat ya? Siap. Sepengetahuan saksi, saksi kan tadi mengatakan pernah ngawal Ferdi Sambo sebagai ajudan ya? Pada Pernah. saat masuk ya? Ya, Nah, pernah. pada Ferdi Sambo pada saat saksi mengawal jadi ajudan itu menggunakan senjata apa? Kalau mohon maaf, Pak, kalau saya tidak hafal jenis-jenis senjata. Nah, ada berapa senjata? Sepengetahuan Kalau saksi. setahu saya ada senjata yang melekat sama senjata yang dipasang di ini. Apa yang melekat? Saya tidak tahu jenisnya, Pak. Saya tidak hafal. Enggak tahu yang melekat apa? Pada saat yang di bawah meja apa? Senjata apa? Pokoknya hitam, Pak, warnanya. Hitam. Senjata Kalau Glock? jenisnya saya tidak hafal. Saya Tidak- bahkan tidak tahu senjatanya masing-masing ajudan itu. Tidak apa. Siap. Tadi saksi mengatakan tidak melihat Ferdi Sambo menembak gitu ya, di dinding ya pada saat di Duren 3 ya. Saya Saksi melihat, Ferdi Sambo menembak ke dinding. oh Ferdi Sambo menembak ke Ya. dinding, tidak melihat menembak korban. Iya, saya tidak melihat karena memang Berapa kali Ferdi Sambo menembak ke dinding? saya tidak bisa memastikan berapa kali. Tapi pasti yakin saksi melihat Ferdi Sambo menembak ke dinding. Iya, Bisa contohkan bagaimana cara Ferdi Sambo menembak ke dinding? Di mana posisinya Pak saat? izin yang mulia. Itu nembak ke arah mana? Tangga. Berapa tembakan? Tidak ingat. Terus tembakan kemana lagi? Terus Bapak ada jongkok ke arah dari Joshua jongkok itu, tapi saya tidak paham itu apa yang dilakukan waktu menembak. Pada saat menembak pakai tangan apa? Yang mana, Pak? Ferdi Yang- Sambo menembak pakai tangan apa pada saat itu? Yang ke tangga apa yang mana? Yang ke tangga sama yang ke Dua tangan, Pak. dua tangan. Dua tangan ya? Seingat saya dua tangan. Oke. Saksi sehari-hari dinas menggunakan senjata kan? Senjata Siap, dinas. menggunakan Senjata apa? Kalau punya saya Glock. 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 Glock apa? Glock 17. Berapa jumlah peluru Glock 17? Gimana? Jumlah peluru Glock 17 berapa? Maksimalnya? Ya, sepengetahuan saksi. Bukan, maksudnya maksimal. Kebiasaan. Saya 12. 12. Siap. Kapan terakhir saksi menggunakan senjata Glock untuk lakukan pelatihan penembak? Glock itu dari pertama saya dapat sampai terakhir belum pernah saya gunakan. Siapa yang mengeluarkan izin senjata SIMSA, saksi? Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya dapat aja. Dapat. Siap. Oke. Izin yang mulia, kami ingin menunjukkan ada SOP yang pernah dibuat untuk ajudan. Jadi izin mulia, senjata Tumi ini adalah, tas Tumi ini adalah milik dari Richard Eliezer. Kemudian tidak disita oleh tim sus, ini diserahkan kepada orang tuanya. Kemarin kami menerima dari orang tua Richard Eliezer ketika membesuk saudara kita ini, Richard Eliezer menanyakan, di kantong samping ini ada SOP mulia. SOP di sini yang menjelaskan daftar perlengkapan, persiapan perorangan, atensi, kemudian ya daftar perlengkapan. Izin mulia bisa kami tampilkan kepada mulia. Terima kasih.